Sebenarnya kalau kita sebagai pekerja, kita tuh milih gaji yang gede atau pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, udah lama nih kita nggak ketemu lagi. Nah, kita kali ini mau tanya ke Coach Arif tentang sebenarnya kalau kita sebagai pekerja, kita tuh milih gaji yang gede atau pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Nah, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Hai. Sehat Coach? Sehat dong. Ini udah Kalau lama sehat kita nggak di sini. ngobrol Coach. Oh iya. Kamu mengerjakan saya supaya saya ngomong sendiri kan? Iya betul. Itu adalah ide kreatif kita Ide kreatif, biar ya? Coach Arif sibuk. Iya, ide kreatif biar kita sibuk. Iya, dan paling nggak kan ada topik baru ya. Iya betul. Dan topiknya itu bener-bener ngebahas NLP banget. Setiap bagian sectionnya. Dan semua rata-rata video di atas 10 menit ya. Iya. Hampir 12, 15, dan dikasih ilmu semua ya. Iya betul. Jadi belajar NLP gratis, di sanalah tempatnya. Iya, Ya. Oke. Oke Coach. Ini aku mau tanya nih Coach. Sebenarnya kita tuh sebagai sebagai karyawan nih Coach. Sebenarnya harus milih gaji yang gede atau pekerjaan yang sesuai dengan passion aku nih Coach. Jawabannya kalau sebagai karyawan, Iya. pasti gaji gede. Kenapa tuh Coach? Kalau karyawan kan, karena karyawan berpikirnya adalah ngejar uangnya dulu. Tapi kalau seseorang suatu saat dia pengen mengejar karir, Iya. maka gaji bukan menjadi bagian yang penting, tapi bagian yang menjadi penting adalah passion dulu. Oke. Dia ketika mengerjakan sesuatu, passion, dan itu yang menjadi besar. Saya kan jawabannya gini, contohnya sederhana. Saya adalah seorang yang sangat passion banget berkaitan dengan dunia penjualan. Saya suka sangat passion banget yang berkaitan dengan teknologi pikiran. Oke. Saya akhirnya karena saya passion, saya mulai menulis buku. Karena passion saya. Saya kemudian menjadi seorang trainer karena passion saya. Saya menjadi seorang coach karena passion saya. Saya menjadi YouTuber karena passion saya. Pertanyaannya adalah passion itulah yang membuat saya tetap bertahan dalam kondisi berat apapun. Oke. Karena yang namanya orang kondisi pasti kan adalah silih berganti ya. Saya punya quote nggak? Kalau saya basisnya adalah gaji atau uang, sudah pasti saya nyerah. Nyerah kenapa? Ngapain saya bekerja keras? Ternyata orang-orang yang pada saya develop bisa saja resign, bisa saja keluar, dan sebagainya. Tapi pada saat itu yang jadi masalah adalah bagaimana saya bertahan karena passion saya. Karena saya ingat Tuhan ngasih tujuan ke hidup saya dan saya harus bertahan itu. Oke, sampai sini? Ya. Nah, pertanyaan yang menarik. Bagaimana dengan orang-orang yang mengandalkan only gaji aja? Silakan, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Hanya pengalaman saya menemukan jarang orang yang ngejar gaji saja akhirnya bisa bertumbuh menjadi perusahaan. Oh, karena kan kadang kita kalau misalkan gaji doang gitu ya Coach, kita ngejar gaji nih, tapi nggak sesuai Nggak sama ngejar pekerjaan pengalaman, kita nggak ngejar gitu. knowledge, nggak ngejar apa-apa, yang dia fokus only uang. Duit doang. Betul ya? Nah, saya kasih gambar contoh. Sebutkan orang-orang hebat yang mengandalkan only gaji. Nggak ada. Sebutin siapa? Nggak ada. Mereka semua kenapa bisa mencapai tujuan? Karena mereka based on passion. Based on passion itu bisa arti dua arti ya. Passion ada sesuatu kesukaan, tapi passion juga berarti artinya sabar kan. Jadi mesti sabar mengejar itu. Iya. Kemampuan orang ketika, misalkan saya ambil contoh sederhana. Ketika kondisi goncang, apa yang akan prefer saya beli? Kalau mama saya ngejarnya uang dulu. Berhenti, perusahaan tutup, saya kerja sama orang. Saving diri kita sendiri dulu. Selamatin diri kita sendiri. Pertanyaannya, gaji minimal, masa 100 juta, 150 juta saya nggak dapat? Pasti dapat. Bisa jalan-jalan tiap tahun, mungkin 6 bulan sekali, keluar negeri. Iya. Bisa punya rumah besar, bisa macam-macam. Tapi ketika saya mau jadi seorang pengusaha, saya harus mengandalkan apa yang saya suka. Iya kan? Karena saya kan nggak bisa mencat diri saya sendiri kan? Iya, betul. Bener no? Ini pilihan. Nah, karena saya tahu ada yang mau saya kejar nanti di ujungnya apa. Iya. Dan pertanyaan, orang-orang besar, semua itu nggak mulai langsung dalam waktu satu malam langsung gede, besar. Nggak gitu, kecuali anak orang kaya ya. Iya, betul. Lah ya kan artinya kan semua perjalanan. Kayak contoh lah sederhana, paling gampang lah. Coba teman-teman nonton YouTube saya yang paling pertama. Handphone. Pakai handphone. Oh, oke. Kedua, ada mic-nya? Nggak ada. Suaranya aja kecil. Gambarnya goyang. Oh, mau lebih canggih. Wah, udah. Habis itu
Mas Adi gerekam dari belakang, balik badan. Bener nggak Mas Adi? Terus berikutnya lebih canggih lagi. Mulai pelan-pelan pakai apa? Pakai kabel, Mic-nya. mic. Heeh. Lama-lama apa? Mulai kamera, mulailah ada ginian, mulai ada TV, mulai ada macam-macam. Walaupun bukan barang baru loh. Mulai ada lighting dan sebagainya. Awalnya boro-boro. Oke. Jadi pertanyaannya, kalau berdasarkan itu, kalau ditanya, misalkan YouTube ya, dari YouTube berapa sih duit yang saya dapat? Nggak banyak sih. Nggak banyak. Sangat tidak banyak. Bahkan Mm-mm. untuk membayar gaji satu orang aja nggak cukup. Nggak bisa. Sampai sini oke ya? Jadi pertanyaan menarik adalah buat saya, ini adalah passion saya dalam membagi informasi. Mm-mm. Saya passion supaya orang dapat sesuatu, belajar. Dan saya tahu ini juga, ini adalah ajang untuk mempromosi. Jujur Iya, aja. betul. Betul kan seperti itu? Nah jadi gambaran lagi, balik lagi. Apa yang mau dikejar setiap orang? Masuk akal? Memang ada orang mau ngejar itu aja, ya nggak apa-apa, silakan. Karena manusia kan unik ya, Coach. Ya unik, kadang. semua kepulihan. Tapi kan pilihannya mau yang mana dulu? Buat saya kan gitu ya. Kalau mama pilihannya gaji, kalau pilihannya gaji aja ya silakan. Setiap orang punya itu. Semua orang punya itu. Semua orang ada sesi aman. Dia mau cari aman, safety, salary. Itu kan cari aman. Iya. Salah? Enggak. Sah. Kamu mau jadi besar? Ntar dulu. Efektifnya kalau kita sebagai karyawan nih Coach, misalkan kita memilih dengan gaji gede, nanti abis itu kita ada tujuan untuk kita sesuai sama passion kita nih gitu. Berapa tahun sih Coach kita harus kerja gitu? Karena pengalaman saya gini ya, kalau orang bekerja berdasarkan passion, kalau orang bekerja berdasarkan gaji, menurut saya hasilnya nggak akan bagus banget. Oh, Menurut standar saya. apa malah di bawahnya? Iya, paling nggak oke lah standar. Paling nggak oke standar. Sedangkan orang yang ngejarnya tujuannya gini, ini pembelajaran penting. Saya dulu punya pelatihan, namanya Wealth Coach. Jadi materi dulu ada satu ego state coach level 1, kedua adalah advance, yang ketiga adalah wealth. Nah, wealth coach salah satu pembelajarannya yang saya dapat dari orang hebat, jawabannya cuma satu. Kalau Anda mau bekerja, Anda mau ngejar karir, yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda berpikir ketika jadi karyawan, kalau Anda jadi pemilik perusahaan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Oke. Makanya ketika saya dulu bekerja di perusahaan besar, yang saya lakukan pertama kali adalah saya mikir, kalau saya jadi kalau saya jadi pemilik, apa yang harus saya lakukan dengan bisnis saya? Apa yang harus saya kembangkan? Mulailah muncul ide-ide. Maka karir saya naik. Betul dong? Iya. Pertanyaan yang menarik. Teman saya gajinya naik nggak? Naik. Karir naik? Enggak. Kenapa? Karena ngejar gaji dong kan? Iya, betul. Karena fokusnya yang penting gajian, tanggal berapa gajian, selesai, udah fokusnya di situ aja. Sedangkan saya enggak. Saya mikir, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kondisi, ada problem, saya nggak mau cerita problemnya apa. Karena ini rahasia perusahaan zaman dulu, waktu saya kerja. Ada problem, ada masalah, barang-barang di gudang nggak ada, di satu tempat. Saya belajar sesuatu. Oh, rupanya kalau jadi orang product manager itu harus forecast. Oh, pantesan barang di gudang nggak ada. Oh, forecast itu harus 3 bulan. Oh, pantas bos marah-marah ketika kita punya barang, stoknya mati 3 bulan, barang nggak kejual, marah. Kenapa? Ayo, pasti kan kalau kita jadi karyawan kan kita nggak mikir kan. Yang penting stok ada. Anggaplah kita penjual mobil, jual motor lah, paling gampang lah. Adi, anggaplah sales. Jualan motor. Motor Adi forecast nih. Wih, anggaplah dia forecast kan ada level yang low, medium, dan high. Wah, Adi pede. Dia bikin forecast high, yang produk kualitas tinggi. Dia bikin forecast, anggaplah forecastnya 10. Bosnya percaya sama Adi. Dibeli 10 unit. Motor yang paling mahal berapa sih? Jangan motor balap, 40 ya? Hah? Ya, anggaplah 50 lah ya. Anggaplah 50. Kebanyakan kalau 80 kemahalan. 50, anggaplah 50. 50 kali 10 berapa? Setengah miliar. Sekarang saya tanya. Setengah miliar ada. Kemudian, ternyata ada jualannya barangnya yang low. Low spec. Laku. Barang nggak ada. Spek nggak ada. Barang kosong. Pertanyaan, Adi marah. Bapak nyuruh saya jualan. Bosnya nanya, lu forecast kagak? Forecast. Forecastnya yang high. Yang high. Iya. Yang low juga ada, tapi kecil dikit. Lah, sekarang pertanyaan, dibalikin sama bosnya. Gimana yang high barangnya? Kenapa kamu nggak jual? Nggak ada yang minta, Pak. Lah, kenapa kamu forecast? Bos bisa marah-marah dong. Kenapa dia marah?
Bisa jadi bosnya minjem uang ke bank. Iya. 3 bulan berarti kena bunga dong. Iya. Pertanyaan, sebulan aja udah kena bunga, dikali 3. Udah bisa dihitung dong. Iya, berlipat. Pertanyaannya, kalau barang itu nggak keluar dari gudang, apa yang bakal terjadi? Bosnya stres loh, dia bayar bunga. Karyawan kan tetap terima gaji. Iya, betul. Dia bisa nyalain bosnya. Wih, gila bos gue galak banget, dia nggak mikirin gue, mana barang nggak ada, stok low-nya nggak ada, dia mikirin dirinya sendiri, curang nih bos, maunya untung semua. Padahal dia nggak mikir. Waktu jadi bos dia mikirin bagaimana caranya ngambil barang 10 itu. Ya nggak? Iya. Udah gitu dia harus bayar cash lagi sama prinsipal. Stres nggak kita jadi bos? Iya. Itulah makanya kenapa kalau saya ketika bekerja di satu company, saya harus berpikir kalau itu adalah saya pebisnisnya. Oke. Makanya perhatikan kan, kalau di perusahaan kita apa yang terjadi? Setiap karyawan diberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan salah. Silakan aja salah. Anggaplah ini sekolah. Tapi salahnya jangan lama-lama. Perbaiki diri. Kalau orang hanya fokus gaji, apa yang terjadi? Bodo amat lah. Yang penting kerja, datang, absen, gaji, selesai, pulang. Sah. Salah? Enggak. Tapi udah tahu tujuan hidupnya jadi apa? Iya. Arahnya ke sana. Masuk akal? Ya. Karena dia tidak pernah berpikir bagaimana caranya ngedevelop bisnis, bagaimana ngembangin bisnis. Loh, emang nggak stres jadi bos? Gimana olah keuangan, bagaimana bayar gaji, bagaimana ketika kondisi market lagi sepi, kondisi macam-macam dan sebagainya. Dia apa yang dipikirkan? Lebih pikirkan ada kepentingan karyawan dulu daripada kepentingan pribadi dan sebagainya. Itulah pengusaha. Makanya kenapa orang yang kerja sebagai passion, dia akan mikir, ini gimana ya bisnis ini bisa gede? Gimana caranya? Selain dia bisa membantu bosnya, dia membantu dirinya sendiri nggak? Iya. Bantu apa? Membantu ketika dia buat punya usaha. Makanya Karin pernah saya tanya kan, Karin kalau kamu jadi saya apa yang harus saya lakukan? Betul nggak? Iya. Nggak mudah kan mikirin? Nggak sesimpel itu kan? Iya, betul. Nah itu adalah bagian dari sebenarnya adalah merupakan setiap orang harus dibuat seperti itu berpikir ketika dia mau naik ke level berikutnya. Itu yang disebut namanya business acumen atau business sense. Dia bisa mencium bisnis enggak? Jadi balik lagi, hanya orang-orang yang biasa punya passion, dia penasaran kenapa gua nggak bisa kejawab lah. Kalau perlu gue baca buku. Kalau perlu saya baca buku. Itulah yang membuat seseorang bertumbuh. Kalau kita nggak punya problem kan kita nggak bertumbuh. Iya, benar. Benar nggak? Baca buku? Nggak mau. Nyari di YouTube? Nggak bakalan. Kayak Friska kan pasti nyari informasi. Dia cari di mana-mana cari informasi. Dapat belum tentu, tapi palingnya dia mencari informasi. Itulah yang dibutuhkan ketika mau menjadi seorang pemimpin, pengusaha. Jadi balik lagi ya, apakah dua-duanya salah? Enggak, tinggal pilihan masing-masing. Itu aja mungkin saya sampaikan. Menarik nih Coach. Nah, oke Coach, menurut aku sudah cukup nih untuk topik kali ini. Nah, buat teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan NLP bisa kunjungi di website kami di www.nlpleadershipindonesia.com. Akhir kata dengan aku Karin dan saya Coach Antonius Arif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.